Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landini wa kulliyatin salihah dalam astaghfirullah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi usul ma'alatul betul Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wad dalilu alaihi laijul lin nadirin walakinna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa azama ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis fil batni wa hifdhihi. Pasal yang kelima adalah ini yang terakhir, pasal yang terakhir, pasal yang keempat, apa yang kelima? Yang kelima terakhir, yaitu perut dan penjagaannya. Perut dan wahibdihi dan merekso weteng atau perut.
pada bab sebelumnya, yaitu ini tuh hawa nafsu ya. Penghalang yang keempat yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu bagi seorang abid yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mampu menjaga 5 anggota tubuh, ya, 5 anggota tubuh, dan itu bagian dari hawa nafsu, bagian dari hawa nafsu. Kelima anggota tubuh tersebut yaitu yang pertama mata, ya, kemudian telinga, lidah, hati, dan yang kelima adalah perut. Yang kelima adalah perut. Mata harus kita jaga. Jangan sampai melihat hal-hal yang maksiat. Sebab apa yang kita lihat itu masuk ke dalam hati. Apa yang kita lihat terbaca oleh hati. Jadi walaupun hati tidak bicara, walaupun lisan tidak bicara, hati berbicara, menerjemahkan. Menerjemahkan. Contoh, kalau kamu melihat sesuatu, itu hati pasti fokus kepada sesuatu. Nah, kalau kita sering melihat hal-hal yang maksiat, itu menghalangi pada seorang abid, penyakit mata. Makanya jaga mata, jaga mata. Kemudian yang kedua telinga. Telinga juga sama. Matanya merem matanya. Bisa saja mata merem, tidak melihat, tapi telinga mendengar, ya, telinga mendengar. Telinganya mendengarkan yang maksiat, mendengarkan yang penuh dengan dosa, maksiat. Itu juga termasuk penghalang yang dikategorikan ke dalam hawa nafsu. Mendengar sesuatu dan biang kerok. Pangkal percekcokan berasal dari telinga. Mendengarkan hal-hal yang batil juga berasal dari telinga. Saya mendengar atau komo sengaja mendengar, nutuk kadengege, ini dengdek ingin mendengarkan. Jadi mata, telinga harus dijaga dari hal-hal yang maksiat. Yang hafalkan Quran, mendengarkan yang macam-macam ya bahaya. Tutup telinga, pakai headset. Kalau pakai HP ya isinya
Quran terus. Jadi jangan yang lain. Pokoknya mah yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kalau memang maksiat jangan dilihat, jangan didengar. Jangan dilihat, jangan didengar. Yang ketiga, lidah. Lidah juga sama. Merupakan penghalang yang dikategorikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Lidah itu lisan atau lidah. Salamatul insan fi hibdil lisan. Kulasa omong-omongna kalau bukan jadi bicara jangan ngelantur. Gunakan lisan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ya diam. Seperluna wae ngomong. Seperluna wae ngomong. Itu lidah. Kemudian hati. Ya, hati. Hati juga sama. Mata, telinga, lidah, hati, ya keempat hati. Nah, harus dijaga. Penyakit hati, kamu harus tahu penyakit hati. Yang pertama, tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Orang kalau mau bekerja ya harus tulul amal supaya kerjanya semangat. Nah, getol, hidup saya masih lama, 1000 tahun, 2000 tahun, boro-boro ratusan tahun, umur 70-80 yang wis doyok. Atau pagi-pagi kita pakai tulul amal, pakai karena mau bekerja, semangat. Nah, kalau mau kerja ingat mati ya nggak semangat kerjanya. Isukan ngepai yang pernah isukan juga mati. Jadi menerapkan ayat bukan pada tempatnya, keliru. Kalau pagi-pagi harus optimis, semangat supaya kerjanya giat. Ya. Kalau mau tidur itu pakainya jurus saya bisa bangun lagi enggak, takut nggak bangun lagi ya, sehingga muhasabah mau tidur itu mikir apa supaya tidurnya zikir, mau tidur zikir, ingat mati. Karena pada dasarnya orang tidur itu dimatikan. Alhamdulillahilladzi gimana doanya? Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Ya, bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Ada yang begitu. Ada yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, jadi yang maut terus hirup, ayeuna hirup heula terus maut.
teudang deui. Sama dengan menyebut namamu ya Allah, Allahumma hidup, saya hidup dan saya mati, dihidupkan dan dimatikan. Nah, kalau bangun lagi, alhamdulillah, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk berzikir kepada Allah. Jadi banyak zikir itu bukan hitungannya 100, 200, 300, bukan. Di banyak zikir itu setiap gerakan ikuti dengan zikir. Mau makan habis makan, mau minum habis minum, mau kerja apa saja, zikir ikuti dengan zikir. Jadi banyak perbuatan yang menjadi amal, ya, yang menjadi amal karena diniati lillah. Kalau udah lillah, hilang itu lelah. Kalau udah lillah, hilang lelah. Tidak ada. Mengapa lelah? Karena tidak lillah. Tidak lillah ya pasti lelah. Pasti lelah. Kemudian tulul amal itu lawanannya kisorul amal. Panjang angan-angan terus. Panjang angan-angannya tepuguh teh, hirup panjang, mau ibadah keweh, sholat keweh. Tahu keweh nggak? Ya, keweh penyakit itu. Mau sholat keweh, luhur keweh, pas sehari masih ada hari esok, hari ini masih ada hari esok. Itu jeung gitu. Itu namanya tulul amal, penyakit bagi seorang abid. Ya, abid. Kalau mau ibadah ya harus kisorul amal. Ya, mengingat mati. Ingat mati, akan mati, kita akan mati. Jadi kalau mau ibadah itu harus ingat mati. Datang waktu maghrib, wah buru-buru. Sebab belum tentu kita masuk ke waktu isya. Mending sewaktu, menit, detik. Siapa tahu nanti menit berikutnya saya meninggal. Di menit-menit kedua, ketiga meninggal. Makanya buru-buru ibadah. Saya masih muda, kalau tengora maut umur mah. Saya masih muda, masih panjang umur. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Batin. Kalian dulu yang meninggal, terus bapak atau bapak terakhir kalian dulu. Jadi sama saja. Umur, jadi mengingat maut, ingat maut. Kalau ibadah ingat maut. Kalau usaha ingat tulul amal, ingat umur panjang. Tapi jangan kebablasan, harus direm. Karena pada hari-hari itu ada waktunya. Gawe tisu berapa jam? 8 jam. Pas lohor keluar, nggak ada waktu, buru-buru, jebak macet, asar macet, pas maghrib udah telat,
ya, mandi isya keburu tidur, subuh sebelum subuh sudah berangkat. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hirup kok susah amat, mangkat memeh subuh, ya, balik memeh subuh, bakat tingku getol, mikiran naon. Masya Allah, tulul amal lawanannya kisorul amal, harus pendek, harus ingat mati lah, mengingat maut kisorul amal. Ponok harapan teh lain harapanana orang ponok, sukan ge mau. Kemudian istijal itu terburu-buru, juga penyakit hati. Yang kedua istijal buru-buru, magawe naon we keburu-buru, tidak dipikir terlebih dahulu, ya. Lawannya ta'ani fil umur, berhati-hati dalam segala hal, harus hati-hati, pikir dulu, apa duai, ulah padu. Kemudian iri, yang ketiga iri itu juga penyakit hati. Hasud, ya, hasud boleh hasud dalam dua hal. Rajulun atahullahul Quran bahwa yakum bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, warajulun atahu malan bahwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Tidak diperbolehkan hasad kecuali terhadap dua orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafalkan Al-Quran, ya, dan membacanya siang, membacanya malam dan siang hari. Wiridnya selalu Al-Quran. Teng Al-Quran, bawa terus, berarti harus dawam wudu. Yang kedua, orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ia menginfakkannya pada malam dan siang harinya, nah itu boleh hasud kepada dua orang tersebut. Orang yang diberi kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, dan orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinfakkan, sodakohkan, ya, malam dan siangnya. Jadi punya harta, infak, sodakoh. Isukan kumaha, isukan kumaha, aya nu kumaha isukan, kumaha isuk we aya. Orang itu asal terpenuhi hari ini udah cukup, alhamdulillah ada. Ya, saya cukup untuk hari ini saja. Besok ya terserah besok. Jadi pas-pasan, pas mau tidur habis semua nggak ada. Besoknya nyari lagi, dapat lagi satu hari. Ya. Untuk besok gimana? Ya aku mau isuk lah, usaha lagi. Ada yang terus-terusan begitu. Setiap padu poe eta we, hari itu juga habis besok lagi kerja lagi, usaha lagi, dapat lagi. Nah. Ada lagi yang hari ini ada cukup, dan untuk besok
Jadi 1 hari ke depan itu harus sudah ada. Itu termasuk orang kaya, sebab udah punya persiapan atau bekal untuk hari esoknya. Ya, ini agak santai. Kenapa? Ya buat besok sudah ada, malam ini saya santai. Ya. Besoknya gitu, habis punya lagi untuk esok hari. Jadi sehari ke depan ada bekal, itu udah termasuk orang kaya. Tenang, tentrem, ayam, jongjon ibadah, ya, jongjon ibadah. Nah kalau memang kekayaan itu atau kecukupan itu membuat orang atau hati orang tenang, ibadah khusyuk, ya, ibadah khusyuk, silakan kalian kaya, ya, kaya. Bahkan wajib kayanya itu, wajib benghar, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, besok kumaha isuk percaya ke Allah, ya, iman ke Allah. Da Allah nu ngarizkian. Jadi pas-pasan ya sama. Tapi tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu udah termasuk mensyukuri juga. Isukan ya kuma besok wae lah. Asal ya poe ieu wae. Toh umur belum tentu sampai pada esok hari. Siapa tahu nanti malam kita mati, kita meninggal, nggak bisa bangun lagi. Ternyata bangun. Kalau udah bangun terus kerja lagi, usaha lagi. Ya. Udah dapat. Orang kalau bekerja berusaha pasti. Bahkan kalaupun tidak kerja, tidak usaha, kudu ngomong itu boleh dirizkian ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih hidup pasti dirizkian ku Allah. Kemudian ada lagi yang ketiga, yang cukup hidup. Isuk dijen isuk, sore dijen sore, bentur, balik memeh subuh, mangkat memeh subuh. Terus ibadahnya gimana? Gak ada sempet, bab keluar macet, datang capek, terus tunduk tidur, bangun lagi, itu jeung kitu. Tapi hirupna ukur bisa kedahar unggul, bahkan kurang karena keinginannya yang macam-macam, anu. Wah itu bahaya. Udah hidupnya tidak cukup, ibadah toler. Ibadahnya juga tidak. Udah sengsara di dunia, di akhirat cilaka. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Cilaka di dunia dan akhirat. Masya Allah. Naudzubillah. Kalau memang hirup sangsara mantak ngaganggu karena ibadah, ya, itu ibadah, kita wajib berusaha untuk menjadi orang kaya. Itu loh, wajib usahanya itu supaya jadi orang cukup, orang kaya, sebab ngaganggu karena ibadah. Sebetulnya tidak ada orang yang lahir ke dunia ini miskin, fakir, cuma dia tidak tahu gimana caranya menjadi orang kaya. Nah, itu tidak ada orang di dunia ini bodoh, lahir bodoh, ya, tidak ada. Cuma karena memang dia tidak bisa bagaimana caranya menjadi orang pintar, nah, itu saja. Jadi nggak ada yang bodoh, nggak ada. Tidak ada yang bodoh. Kok bodoh? Ya karena dia tidak tahu bagaimana caranya jadi orang pintar.
kok hidupnya nggak cukup. Semua manusia itu makhluk pasti dirizkikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tidak cukup. Semuanya cukup menurut kadar ketentuan. Cukup. Manapun tidak cukup, itu hawa nafsu. Hawa nafsu main. Telinga main, mata main. Dibuka kabeh. Ya, dibuka. Mestinya ditutup, ini malah dibuka. Saya mendengar tetangga katanya beli mobil. Nah, langsung masuk ke dalam hati, perempang kaluhur, kahanap, terus mempengaruhi suaminya. Beli mobil, tuh tetangga udah beli mobil. Nah, itu dari telinga. Karena ya telinganya dibuka, mendengar yang begituan dibuka. Mestinya ditutup. Kedengaran cuma sepintas atau ditutup. Mestinya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dia ingin dengar tetangganya beli mobil, terus menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya hasud. Dengar tetangga beli mobil, iri, tampang iri, terus menginginkan hayang teu cilaka lah, hayang teu kumaha we, pokoknya masa leungit. Nah, asal hilang. Itu namanya hasud atau hasad. Jadi hasad itu menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ada lagi yang tetangga beli mobil, beli motor, ingin kenikmatan itu, ingin seperti orang lain, ya, sama-sama ingin, kepengen. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu ingin kenikmatan seperti orang lain. Lihat tetangga beli mobil, dia kepengen, terus beli. Kelihatan orang, pakai mobil, beli. Kedengaran, walaupun cenah, belilah. Ya main, mata dengan telinga main. Jadi ghibthah itu menginginkan kenikmatan seperti orang lain. Apa saja yang dimiliki oleh orang lain, dia ingin. Ya, bagus kan? Bagus? Ya kurang bagus juga. Kurang bagus. Kalau nggak mampu, nggak ada. Salakin anu babak belur. Jadi ada yang menginginkan kenikmatan seperti orang lain, ada yang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya, hilangnya nikmat yang ada pada orang lain itu hasud. Kalau keinginan yang sama, kenikmatan seperti orang lain ingin, itu namanya ghibthah. Gitu. Nah, kalau mengendaki hilangnya kenikmatan yang tidak mengandung maslahat, itu namanya ghirah. Ya, ghirah. Yang terakhir takabur. Takabur obatnya harus dengan tawadhu. Takabur itu harus dengan tawadhu, khusyuk dalam beribadah. Kalau iri harus dengan nasihat, takabur dengan. Nah, yang kelima ini perut. Al-faslul khamis fil badni wa hibdihi. Ya. Pasal yang kelima adalah fil badni wa hibdihi, perut dan penjaganya.
Summa alaika ya talibal ibadati bihibdil batni wa islahihi fa innahu asakkul a'dha'i islahan alal mujtahidi wa kasaruha mu'natan wa suhlan wa'dohuma dororon wa saron liannahu al-mamba'u wal ma'danu wa minhu yahijul umuru fil a'dha'i min quwwatin wa du'fin wa ifatin wa jimahin wa nahwihi falaika idzan bisyanatihi anil harami was subhati awalan summa an fudulil halali summa an fudulil halali sanian ingkanat laka himmatan fi ibadatillah famal haramu wasubhatu fa innama yalzamuka tajannubu li salasati umurin awaluha hadaron min nari jahannama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi sumalaika ya talibal ibadati sumalaika moko wajib bagi yang ya talibal ibadati sumalika moko ya talibal ibadati wajib bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah bihibdil batni dengan menjaga perut wa islahihi dan menjaga perut dan menjadikannya baik. Islah. Bagi seorang yang hendak melaksanakan ibadah, seorang abid itu harus menjaga perut dan yang menjadikannya supaya baik. Perut. Jadi kalau perutnya nggak dijaga, bab perut itu biang kerok dari biang kerok, semuanya masuk ke dalam perut. Ra'sukuli khotiatin al-batnu, ya, bahkan punya julukan Abdul Butun, hamba perut, ya, apa-apa demi perut. Orang berkelahi gara-gara mikiran perut, ya, banyak orang berkelahi gara-gara mikiran isi butuh, perebut. Apa yang dia cari?
itu pasti yang pikirkan urusan perut. Pokoknya urusan perut mah bahaya. Sakumaha jagona eta jelema lamun beutengna eueuh sian. kalau nggak ada entut teu bisa hitut acan. Teu bisa hitut acan. Sebab naon? Da teu deusian ya. Da teu deusian. Mantap. Kentut itu alhamdulillahirabbil alamin tut. Tapi ka diambean hitut alhamdulillah nikmat. Obat itu ya. Oksigen masuk ya. Oksigen gratis. Jadi kentut itu obat. Cobaan we ambean. Ya, ubar. Tuh. Pokoknya nggak ada yang mubadir, nggak ada yang sia-sia. Apapun yang keluar dari kita ini tidak ada yang sia-sia, Itu mending bacung siraku bisa ngentut. Naon maksudnya? Maksudnya lo bisa ngentut kan berarti ngadaharna naon segala rupa, terus akhirnya bisa hitut, berarti hirupna cukup. Alhamdulillah, berarti bisa dahar gitu loh. Bisa berarti bisa makan, bisa minum, bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Mending wae cung siraku bisa ngentut ya. Alhamdulillah. Nya maksudna mah bisa hitut teh kulantaran bisa makan. Coba kalau nggak makan, sekuat apapun kalau nggak makan nggak akan. Makanya rosukul li khotiatin al perut atau al batnu. Perut itu biang kerok dari segala kejahatan. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji potong barokah manfaat. Rabbana anfa'na, ya baca. Bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Pada diam. Ya, sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.